ditinggikan ya Tuhan. Mari sebut namanya Yesus Tuhan. Dia Raja kita semua. Haleluya. Yang bertahta, Kau yang berkuasa ya Allah. Oh Yesus Tuhan. Kau Raja. Dengan iman katakan haleluya. Dimuliakan, Kau yang ditinggikan ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Hanya Kau Rajaku yang bertata. Yang berkuasa. Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Oh dimuliakan. Oh Engkau ditinggikan ya Tuhan. Hanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Raja. Haleluya. Kau yang bertahta. Dan yang berkuasa. Sebut namanya Yesus Tuhan. Dimuliakan, Kau yang ditinggikan. Yesus, Kau Raja kami. Oh yang berkuasa. Yang berkuasa. Tuhan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Sekali lagi katakan dimuliakan. Dimuliakan, Kau yang ditinggikan. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta. Kau yang berkuasa.
Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menjumpai setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan tuntunan pada kami. Sehingga kami di dalam menghadapi setiap goncangan, di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, kami tetap kuat, sebab Tuhan beserta dengan kami. Urapi pagi hari ini semua umat-Mu Tuhan, juga pelayan-pelayan-Mu, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu pagi hari ini. Urapi Tuhan dengan kuasa dan otoritas yang dari surga. Dan semuanya ini kami kemuliakan, hanya hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Ya, terima kasih buat pagi hari ini yang telah hadir tempat ini, semuanya bergairah, semuanya antusias dalam mengikuti ibadah. Dan kami rindu dimanapun yang ada di rumah-rumah yang mengikuti secara Zoom, YouTube maupun Facebook, mungkin Instagram. Saya percaya semuanya juga mengalami lawatan Tuhan yang sama. Ya. Pagi hari ini saya nyampaikan tema tentang mencari perkara yang di atas, sesuai dengan tema yang ditulis di flyer, mencari perkara yang di atas. Sesuai dengan pesan gembala sidang kita, pesan yang kuat di akhir-akhir ini, di dalam bulan-bulan ini, bahwa supaya kita mencari perkara yang di atas atau memikirkan perkara yang di atas. Kita akan baca dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Mungkin dari setiap kita mungkin bertanya-tanya, mencari perkara yang di atas itu apa gitu kan? Apa itu perkara yang di atas? Apa itu perkara yang di bawah? Tapi saya percaya bahwa sesuatu yang dari atas, sesuatu yang dari surga itu sesuatu yang supranatural. Sedangkan yang ada di muka bumi ini adalah sesuatu yang natural atau alamiah. Nah, bagaimana perkara di atas? Itu sesuatu yang kita harus menilai, mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang surga atau dari sudut pandang kekekalan. Sesuatu yang kita nilai, sesuatu yang kita pikirkan, atau sesuatu yang kita putuskan, semuanya dengan pertimbangan yang dari surga. Jadi sehingga kita dapat berpikir, bertindak dan memutuskan dengan pikiran Kristus, atau memutuskan sesuatu hal dengan menggunakan pertimbangan nilai-nilai kerajaan surga. Sehingga dalam kita setiap memutuskan, saya percaya bahwa setiap kita itu diperhadapkan kepada suatu keputusan. Kadang keputusan yang sulit, kadang keputusan yang membingungkan, kadang keputusan yang juga sepele. Tapi saya percaya bahwa setiap orang yang memutuskan dengan nilai-nilai kerajaan surga adalah keputusan yang tidak akan salah. Banyak hal atau banyak orang yang memutuskan sesuatu masalah hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Oh, saya pengalaman masalah ini. Oh, saya dalam hal ini bidang saya. Jadi tuntunan Tuhan hari ini
supaya kita memutuskan segala sesuatu bukan dari pertimbangan akal sehat kita, atau pengalaman kita, atau karena skill kita yang luar biasa. Tapi kita mau belajar bagaimana memutuskan segala sesuatu dengan tuntunan Tuhan. Nah sekarang perkara yang di bumi, berbicara tentang hidup yang duniawi. Jadi segala pikiran dan keputusan berdasarkan nilai-nilai duniawi yang kadang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mungkin yang bekerja, berusaha, memutuskan segala sesuatu berdasarkan, ya ada yang menggunakan aksi tipu-tipu gitu kan, sedikit-sedikit bohong dan sebagainya. Oh biasanya kalau menghadapi ini caranya begini, dengan logikanya sendiri atau dengan pengalaman sendiri. Tapi hari ini bagaimana kita akan memutuskan segala sesuatu berdasarkan secara supranatural. Sesuatu yang dari surga, sesuatu tuntunan yang dari Tuhan. Ini pesan kuat dari gembala sidang kita, terlebih dalam menghadapi goncangan. Banyak goncangan yang terjadi, yang digoncangkan bukan hanya masalah kesehatan menghadapi pandemi, tapi hubungannya dengan kesehatan terjadi goncangan ekonomi. Setelah goncangan ekonomi terjadi, goncangan di dalam rumah tangga. Nah kita mau belajar pagi hari ini, bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Mencari perkara yang di atas itu bagaimana aplikasinya. Kita buka Alkitab kita dari 2 Tawarikh pasal 20. Tawarikh 20 ayat yang ke-1. Kita bacakan. Judulnya kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan perkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberitahukan kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, ataupun kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat 10, sekarang lihatlah Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Berikutnya,
Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Ayat yang ke-12, perhatikan kalimat yang terakhir. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini suatu kisah tentang kerajaan Yehuda. Waktu itu rajanya adalah Yosafat. Kerajaan Yehuda istilahnya dikepung 3 bangsa. Moab dan Amon dan ditambah bangsa Meunim. Dan sesuatu yang wajar apabila seorang raja dikeroyok oleh beberapa bangsa mengalami ketakutan yang besar. Tapi ada satu hal pembelajaran bagi setiap kita hari ini bahwa di ayat 3 dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruh kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah ini sesuatu yang mencari perkara yang dari atas. Di saat kita mengalami ancaman besar, di saat kita mengalami ketakutan, di saat kita mengalami himpitan, Yosafat mengambil suatu keputusan yang benar, yaitu ia mencari Tuhan. Yosafat mencari Tuhan, mencari perkara yang di atas, memikirkan sesuatu yang di atas. Ini bukan sesuatu yang sepele. Saya percaya Yosafat mengambil tindakan ini karena Yosafat sendiri adalah orang yang hidup benar. Raja Yehuda yang hidup benar. Yosafat adalah anak dari Raja Asa sebelumnya. Raja Asa, Yosafat adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang mengikuti teladan dari nenek moyangnya yaitu Daud. Dan kalau hari ini, saat ini dalam ayat ini bahwa Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, berarti di dalam hatinya dia sudah tahu dan menyadari persis bahwa hanya Tuhan pengharapan satu-satunya. Dia menyadari bahwa hanya Tuhan yang berdaulat sepenuhnya dalam kehidupannya. Dia yang menciptakan semuanya, dia yang mengatur segala sesuatunya. Dan saya percaya dialah yang berpihak kepada orang-orang yang benar. Makanya di sini dalam keadaan terhimpit, Yosafat mencari Tuhan. Dan dia menyerukan kepada seluruh umat Yehuda supaya berpuasa. Berdoa dan berpuasa tentunya. Bukan hanya berpuasa. Karena kalau hanya berpuasa itu namanya diet. Tapi di sini pasti berdoa dan berpuasa. Saya percaya sebelumnya Yosafat juga sudah mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk hidup dekat dengan Tuhan, untuk hidup menyembah Tuhannya, seperti Raja Daud, seperti Raja Asa sebelumnya. Karena kalau tiba-tiba ada musuh yang datang, ayo semuanya berpuasa, ayo semuanya berdoa. Mungkin penduduknya kan doa. Bagaimana kita mau doa? Musuh datang kita mau doa. Musuh datang kita mau berpuasa. Kurus dong. Mungkin ada banyak yang berpendapat, wah kalau musuh datang kini kita harus mempersiapkan persenjataan. Mungkin kita harus melatih fisik kita belajar bela diri dan sebagainya. Tapi ini sesuatu keputusan yang aneh. Ayo kita berdoa. Ayo kita berpuasa. Dan Yehuda akhirnya Yosafat akhirnya mengumpulkan bangsa Yehuda itu di pelataran. Dia berdoa dan berdoa. Dan Tuhan memberikan suatu jawaban kalau kita baca dari
ayat yang ke-14 dan 15. Lalu Yehasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, diinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, tuanku Raja Yehosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang akan berperang. Doanya tidak sia-sia. Melalui seorang nabinya Yehasiel, mereka mendapatkan suatu jawaban. Mereka mendapatkan suatu pernyataan bahwa bangsa Yehuda tetap disuruh maju berperang. Tapi yang berperang di situ bukan orang-orang Yehuda, Tuhan sendiri yang akan berperang. Singkat cerita, waktu itu akhirnya bangsa Yehuda juga turun berperang, menuju ke dalam peperangan itu dan mulai memilih tim musiknya. Siapa yang akan naikkan pujian penyembahan? Kalau di dalam ayat 18 dikatakan, lalu berlututlah Yehosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri, menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara sangat nyaring. Ini suatu pembelajaran yang luar biasa. Dari seorang pemimpin, dari seorang Raja Yehosafat, berhasil mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk senantiasa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan apa yang hasilnya? Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju berperang menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yehosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Akhirnya Yehosafat dan seluruh bangsanya menuju ke medan peperangan. Tapi apa yang didapati? Tuhan melakukan suatu penghadangan terhadap bangsa-bangsa yang akan menyerang mereka. Musuh yang waktu itu mau menyerang Yehosafat, didapatinya mereka perang sendiri-sendiri, saling bunuh-membunuh, dan didapatinya hanya sudah menjadi bangkai. Ini janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Yehuda engkau tidak akan berperang, tapi Tuhan sendiri yang akan berperang. Dan mungkin sesuatu yang di luar jangkauan pikiran dia. Ketika dia sampai ke medan peperangan, semua lawannya sudah menjadi mayat, sudah menjadi bangkai. Dan waktu itu singkat cerita, Yehosafat dan seluruh umatnya menjarah seluruh perbekalan, harta benda yang dimiliki, logistik yang ada. Ada kuda, ada keledai, ada unta, ada bahan makanan, pakaian dan sebagainya. Dan waktu untuk menjarah diperlukan waktu 3 hari. Dari tidak punya apa-apa, dari mulainya kita ketakutan menghadapi musuh, mendapatkan jarahan yang sangat besar. Bahkan perlu waktu 3 hari, berarti banyak banget. Akhirnya dia waktu itu hari keempat, dia hanya memuji dan menyembah Tuhan. Ayat 26 dikatakan,
Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya menamakan tempat itu lembah pujian sampai sekarang. Jadi ini suatu rasa syukur yang luar biasa. Mendapatkan jarahan, dan setelah hari keempat selesai mereka tidak lupa menaikkan doa, menaikkan pujian, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kalau di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Apa yang dilakukan Yosafat menghadapi itu bukan karena menghadapi situasi yang sulit terus mendadak berdoa. Biasanya kalau kita itu menghadapi masalah, wah masalah besar nih, baru kita tersungkur berdoa. Tapi di sini dalam ayat ini dikatakan bahwa doa orang benar, bukan doa yang benar, bahwa kita semua harus menjadi orang benar. Seperti awal tadi saya katakan bahwa Yosafat adalah orang yang benar, yang hidupnya mengikuti teladan ayahnya, teladan nenek moyangnya yaitu Daud. Berarti dia dalam kehidupannya sudah mendarah daging yang namanya doa pujian penyembahan. Dan waktu dia berdoa, dan seluruh bangsanya itu berdoa, Tuhan memberikan suatu jawaban. Tuhan memberikan suatu jalan keluar. Tuhan memberikan suatu kemenangan besar. Jadi ini rahasianya, bahwa setiap saat, setiap waktu, kita harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan seketika kita menghadapi masalah yang besar, baru kita mencari-cari Tuhan. Baru kita mencari-cari perkara yang dari atas. Tapi dari awal, kita harus punya pemikiran dengan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Sehingga dalam menghadapi masalah, kita langsung otomatis. Bukan hanya waktu saja menghadapi masalah kita baru datang pada Tuhan, kita nangis-nangis sama Tuhan. Tapi biarlah doa pujian penyembahan ini menjadi gaya hidup setiap kita. Puji Tuhan, di gereja kita itu ada banyak sekali acara doa, ada doa healing, ada doa intimacy, ada doa prayer meeting, ada menara doa 24 jam. Ini bukan semata-mata program, tapi melalui gembala sidang kita mengajarkan ada menara doa 24 jam. Supaya kita itu direndam di dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita diajar dalam kehidupan kita. Menyerap nilai-nilai kerajaan surga. Di dalam setiap pikiran kita, di dalam setiap hati kita. Sehingga kita dalam menghadapi masalah pasti akan muncul. Nilai-nilai kerajaan Allah itu akan muncul dari dalam hati kita. Jadi kita diajar berdoa itu supaya kita meresponi, menangkap setiap pesan-pesan Tuhan. Jadi apa yang kita tangkap di gereja, di dalam doa, kita tarik, kita bawa ke dunia kerja, kita terapkan di dalam dunia kerja. Sehingga setiap dimanapun kita dipakai Tuhan, kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai kerajaan surga. Kita mencari perkara yang di atas, kita akan mendapatkan satu hikmat yang dari Tuhan, dan kita terapkan di dalam nilai-nilai kerajaan surga. Kalau kita baca cerita Yosafat, lupa itu kan cerita zaman dulu. Sekarang nggak ada perang-perangan. Tapi ini firmannya sama, Tuhannya sama. Dan bagaimana kalau diaplikasikan zaman saat ini? Bisakah? Gitu kan.
Saya percaya bahwa firman-Nya dari dulu dan sekarang tetap sama. Tuhan kita dari dulu dan sekarang tetap sama. Dan kita mau belajar bagaimana kita menerapkan apa yang kita dapat dari nilai-nilai kerajaan surga dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi umat pemenang. Bukan dengan gagah kuat kita, tapi karena nilai-nilai kerajaan surga. Bulan yang lalu ada kesaksian yang luar biasa. Kesaksian dari temannya dari Bu Sandra. Seorang pengusaha menjadi kontraktor gitu kan. Dan suatu saat dia mendapatkan tender di suatu tempat gitu kan. Dan waktu menjalankan tender itu ternyata tidak sesuai dengan yang diberikan. Dia ngesub pekerjaan itu kepada orang lain dari main kontraktornya. Dan main kontraktornya ini memberikan suatu gambar. Gambar apa yang dikerjakan. Tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Entah itu salah kasih atau itu sengaja, kita nggak tahu. Tapi waktu suruh bikin pondasi ukurannya, waktu di gambar yang diberikan 50 cm misalnya. Setelah itu dibuat dan semuanya jadi, ternyata dicek, loh Bu yang benar itu bukan 50 cm tapi 80 cm. Akhirnya pondasi semua yang sudah dibuat dibongkar semuanya. Kalau sudah bongkar gitu, korban material, korban tenaga, korban waktu. Dan pemilik perusahaan itu juga berpikir, apakah kita tetap mau maju atau mundur. Tapi demi mempertahankan reputasi dari perusahaan itu, tetap dikerjakan. Baik itu untung maupun rugi kita dikerjakan. Akhirnya semua yang dibuat itu dibongkar semua. Dan dibuat sesuai dengan gambar yang aslinya. Kita tahu bahwa setiap kita bekerja atau seorang kontraktor bekerja, pasti membutuhkan modal yang besar. Dan perusahaan ini waktu itu istilahnya pinjam modal sama seseorang 7 miliar. 7 miliar. Setelah selesai, pembayaran juga enggak beres, pekerjaannya sudah diselesaikan dengan baik, tapi pembayarannya juga tidak bisa dipastikan. Ini yang punya kebetulan seorang ibu. Dan saya tahu ibu ini orang yang begitu taat sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Begitu perusahaan itu mendapatkan sesuatu keuntungan, dia kembalikan untuk hormat kemuliaannya. Dia membantu panti-panti asuhan, baik panti asuhan Kristen non-Kristen. Dia membangun tempat-tempat ibadah. Dia kembalikan untuk hormat kemuliaannya. Dan singkat cerita, waktu itu ibu ini menghadapi masalah ini tidak marah. Dia tetap berusaha tidak marah. Dia lakukan sampai proyek itu selesai. Dan dia bisa mengembalikan pinjaman itu hanya 2 miliar. Dia pun juga sudah ketakutan, seperti Yosafat tadi ketakutan. Tapi dia tetap berdoa, tetap mengucap syukur, tidak menggerutu, tidak marah. Tim musik silakan mempersiapkan diri. Dan apa singkat ceritanya? Dia mengembalikan uang itu hanya 2 miliar dari 7 miliar. Pak, hanya baru ini ya, nanti ininya. Oh, yang 5 miliar nggak usah dibalikin. Yang 5 miliar nggak usah dibalikin. Karena itu dulu duitnya titipan orang. Dan ternyata duit itu adalah hasil money laundry. Dari pejabat tertentu. Dititipkan ke dia. Nggak usah dibalikin. Nanti takutnya saya jadi terlibat dalam kasus itu. 5M bro,
Tidak usah dibalikin. Mungkin kalau kita mengalami pingsan, wah 5M. Tapi itu fakta. Bagaimana kita kalau memikirkan perkara yang di atas? Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan mengadakan pembelaan bagi setiap kita. Dan biarlah firman ini menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Bahwa nilai-nilai supranatural itu nilainya lebih luar biasa dibandingkan nilai-nilai yang natural di bumi. Sesuatu yang di atas, sesuatu yang dari surga, menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang di luar jangkauan pikiran kita. Seperti apa yang dialami Yosafat begitu dia datang ke medan perang, semua lawan-lawannya dibuat mati semuanya. Dan apa yang kita terapkan di dunia kerja pun akan mengalami hal-hal yang di luar jangkauan pikiran kita. Inilah bangganya kita mempunyai Tuhan yang hidup, Allah yang mendengar doa-doa kita, Allah yang memberikan tuntunan, meskipun tuntunannya kadang di luar nalar kita, tidak masuk akal. Seperti apa yang dilakukan oleh Yosafat, menghadapi musuh yang menakutkan, ayo kita berpuasa, ayo kita berdoa. Nah, kita di gereja sini juga diajarkan untuk berdoa melalui YouTube, melalui Zoom. Ini semuanya supaya kita itu mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, sehingga kita dalam menghadapi peperangan, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, Tuhan langsung memberikan hikmat, Tuhan langsung memberikan suatu terobosan, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan tampil menjadi umat pemenang. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema. Pulang dari tempat ini, apa Tuhan yang harus saya lakukan menghadapi masalah semuanya ini. Terima kasih, kita akan satu pujian.